Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di depan layar kalian. Yes, betul. Ini kita tidak lagi di dapur dan kalian lihat di belakang kita punya vlog waktu liburan itu supaya ada saja begitu yang kalian lihat ya. Tidak perlu terlalu fokus di saya punya muka biar kalian mungkin dengar saja sambil kalian lihat Mika lari-lari kayak yang di belakang itu. Oke, jadi saya tidak perlu lagi basa-basi panjang lebar di awal karena kalian sudah lihat di judul itu saya baru mengalami keguguran ya saudara-saudara. Jadi sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu, cuman sekarang saya baru cerita ke kalian. Kenapa? Karena ya sekarang saya sudah yakin betul-betul kalau saya sudah bisa menerima apa yang saya alami sebelumnya itu saudara-saudara beberapa minggu yang lalu begitu. Sudah betul-betul ikhlas sekarang begitu. Ya harus ikhlas ya saudara-saudara. Jadi yes betul saya sempat hamil saudara-saudara, sempat hamil kurang lebih 8 minggu hamil. Dan saya keguguran. Ini saya bingung saya mau cerita dari mana saudara, karena saya ini bukan orang yang pandai berbicara begitu ya. Saya tidak pintar apa sih mengatur kata-kata yang rapi begitu, yang tertata begitu. Saya tidak pintar bikin cerita yang dia sambung menyambung menjadi satu begitu ya. Jadi saya kalau cerita tuh biasa nanti dia lari ke kiri, lari ke kanan, akhirnya nanti banyak yang bilang Ibu RT bertele-tele. Kayak sekarang ini saya sudah bertele-tele. Oke, saya mulai dari kapan saya dan Bapak RT mulai program hamil mungkin ya. Ini Bapak RT dia mau bikinnya pemakan siang dan Mika lagi tidur sekarang, makanya saya curi waktu sekarang saya bercerita dengan kalian. Dan ini dia bikin baribut, bikin saya kepala pusing saja, tidak bisa fokus dengan kalian sekarang saudara-saudara, maafkan ya. Ini lagi-lagi melenceng lagi dari kita punya topik ini. Yes, jadi mulai dari bulan Januari itu saya dan Bapak RT Oke, sorry, tadi saya terlalu terganggu dan Bapak RT terlalu baribut dengan dia punya makanan-makanan yang ada di dapur. Jadi saya stop dulu, jadi ini saya baru lanjut lagi. Jadi saya dengan Bapak RT itu dari bulan Januari kita coba program anak kedua. Jadi waktu itu kita pakai ini alat tes ovulasi dan segala macam ini. Tuh, kayak gini. Tuh, supaya lebih mempermudah kita untuk menentukan waktu dimana kita harus bercocok tanam gitu saudara-saudara. Jadi sebelumnya tuh bulan Desember kita sudah mulai coba-coba, tapi waktu itu kita tidak pakai alat tes karena ya namanya juga cuma coba-coba lagi cebok apa. Hey, jadi waktu itu karena kita cuma coba-coba dan itu juga sudah terlambat ya. Saya punya masa ovulasi itu sudah lewat, saya punya waktu ovulasi itu sudah lewat. Jadi pas waktu kita coba bercocok tanam di bulan Desember itu, waktu coba-coba program itu tidak berhasil. Jadi sebelum yang kita memutuskan untuk kita mau program bulan Januari ini betul-betul kita serius untuk program. Waktu itu kan saya, Kakak Ina sama Bella Indah Grace kan kita teleponan. Waktu itu juga Kakak Ina sama Bella sudah kasih tahu kalau mereka hamil. Dan tahun lalu tuh kita janjian nanti kalau hamil kita mau hamilnya sama-sama. Cuma bercanda saja sih, tidak yang janjian serius kayak begitu, tidak. Cuman dari tahun lalu tuh saya memang sudah berpikir awal tahun ini tuh saya memang mau mengusahakan supaya hamil sesegera mungkin di tahun ini begitu. Karena saya bilang sama Bapak RT, saya mau hamil anak kedua sebelum saya umur 20, sebelum saya 30 tahun. Dan Oktober tahun ini tuh saya akan masuk umur 30 tahun. Bukan karena apa-apa, saya cuma mau saja begitu saya hamil lagi sebelum umur 30 tahun. Jadi Bapak RT bilang, oh ya udah kalau begitu nanti awal tahun depan, maksudnya tahun ini tuh kita mulai coba program begitu. Jadi waktu teleponan sama Kakak Ina sama Bella Indah Grace itu, terus Bella juga kan waktu itu dia program anak. Jadi dia kasih tahu saya dia pakai ini ovulasi test ini. Tuh kalian lihat. Ini saya punya semua nih. Ini ada berapa semua nih? Bayangkan ini semua yang saya sudah pakai. Tuh. Sebanyak ini. Ini semua yang saya pakai selama kita program kemarin ya, dari bulan Januari sampai bulan Februari. Jadi pas Bella kasih tahu tentang ini ovulasi tes, saya waktu itu juga langsung bilang Bapak RT beli. Setelah kita teleponan tuh saya bilang Bapak RT pesan di Amazon. Dia langsung beli besoknya datang. Jadi karena waktu itu bulan Desember dan saya pikir nanti kita mulai seriusnya tuh kan nanti awal tahun depan, maksudnya tahun ini bulan Januari. Jadi waktu itu saya belum pakai. Nanti pas saya selesai menstruasi yang bulan Desember, pas masuk bulan Januari itu baru saya mulai coba-coba pakai ini alat tes ovulasi ini. Jadi waktu itu saya juga install aplikasinya yang berhubungan dengan ini ovulasi tes ini. Jadi karena waktu itu saya baru pertama kali pakai aplikasi ini, jadi mereka punya perkiraan kapan waktu saya
ovulasi itu mereka samakan dengan yang orang lain yang punya siklus menstruasinya tuh stabil gitu, maksudnya yang reguler, yang tidak kayak saya punya siklus menstruasi tuh tidak pasti gitu ya, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat. Jadi ini karena pertama kalinya saya pakai aplikasi ini, jadi mereka punya perkiraan itu sama dengan yang orang-orang pada umumnya mungkin yang standar, yang stabil begitu, mereka punya siklus menstruasi. Jadi waktu bulan Januari itu saya cuma fokus di aplikasi. Jadi kapan ini waktu yang ovulasi saya tes, dan saya juga waktu itu belum mengerti cara bacanya ovulasi tes ini kayak bagaimana, karena setiap kita tes itu pasti saja ada garis 2 dan ya saya tidak mengerti, pokoknya waktu itu saya tidak mengerti sama sekali cara bacanya kayak bagaimana. Jadi saya cuma asal-asal tes saja, lihat ini, oh ya ada garis 2, oh ya ada garis 2 sudah. Jadi pas selesai perkiraan ovulasi dari aplikasi ini, pas sudah lewat, saya juga berhenti tes. Jadi saya pikir sudahlah, sudah tinggal tunggu saja nanti tes untuk tes kehamilannya, baru kita tes lagi kayak gitu. Dan ternyata bulan pertama, bulan Januari itu tidak berhasil hamil, karena ternyata saya punya waktu ovulasi tuh dia lebih lama begitu, maksudnya agak di belakang begitu, dia tidak di awal. Jadi ternyata mungkin masih ada 1 minggu berikutnya baru saya ovulasi, tapi saya sudah stop begitu, sudah stop tes dan sudah malas untuk mau bercocok tanam lagi begitu. Jadi tidak berhasil waktu itu, saya menstruasi lagi. Nanti pas teleponan lagi sama Bella, baru dia jelaskan, Bella Indah Grace, dia jelaskan, oh ini kalau positif itu nanti garisnya tuh dia lebih tebal, dia punya garis hasilnya itu lebih tebal daripada garis kontrolnya. Itu peak, maksudnya itu peak. Kalau positif artinya dia punya garisnya tuh sama tebalnya. Kayak mana, coba saya cek, ada tidak di sini. Nah kalau kayak gitu tuh artinya positif, artinya dia punya garis itu sama tebal. Oke, daripada saya punya waktu habis cuma untuk cari ini mana ini yang hasil waktu dia punya peak itu sudahlah, yang penting kalian sudah lihat tadi tuh contohnya. Kalau contoh positif ovulasi itu kayak bagaimana, garisnya tuh sama tebal. Nanti kalau peak day yang artinya besoknya kalian akan ovulasi, itu nanti dia punya garis hasilnya itu lebih tebal daripada dia punya garis kontrol. Itu artinya besok dalam waktu 24 jam sampai 36 jam itu kalian akan berovulasi begitu. Jadi waktu itu setelah Bella Indah Grace jelaskan, jadi saya waktu itu coba lagi bulan Februari, ikuti semua langkah-langkah. Jadi saya tidak stop tes pas aplikasinya bilang ini waktu ovulasi, saya tidak stop tes di situ, saya terus tes sampai akhirnya saya dapat hasil yang dimana dia punya garis itu lebih tebal, garis hasilnya tuh lebih tebal daripada dia punya garis kontrol. Jadi pas di situ dapat, dan kita bercocok tanam di hari itu. Jadi setelah itu kita tunggulah kurang lebih 2 minggu. Habis itu saya tes dan hasilnya positif hamil. Nah, saya lihat ada tidak di sini. Jadi ini kalian lihat, ini semua ini saya punya alat tes pack ini untuk tes kehamilan tuh, untuk tes HCG. Semuanya ini ada 20. Bayangkan, saking gilanya saya ingin hamil kayak gitu. Dan masih ada tambahan di sini. Ada lagi di sini, ini lagi tuh, ini yang hasilnya jelas sekali positif tuh. Jadi pas tes dan positif itu ya ampun, itu senang sekali saya dan Bapak RT, kita udah senang sekali. Kalau Mika kan dia belum mengerti tuh. Tapi pas malamnya setelah saya punya hasil positif, malamnya tidur tengah malam tuh saya kaget bangun, dan saya punya perut itu sakit sekali. Saya punya perut bagian bawah sama saya punya punggung bagian bawah tuh sakit sekali, saya tidak bisa tahan. Jadi saya kasih bangun Bapak RT, saya bilang Bapak RT tolong ambilkan saya paracetamol supaya bisa inilah bantu meringankan rasa sakit begitu. Jadi waktu Bapak RT ambil paracetamol, saya minum paracetamol, dan kita sudah berpikir yang kayak, oh Tuhan semoga besok nih tidak kayak keguguran begitu. Dan syukurnya waktu itu tidak keguguran waktu itu. Jadi besoknya tuh Bapak RT telepon dokter, dan dia kasih tahu kalau saya baru positif hamil kemarin, dan tadi malam tuh saya punya perut sakit sekali sampai yang paginya juga tuh masih terasa sakitnya begitu. Jadi hari itu juga kita langsung ke dokter, dan dokter suruh saya bawa saya punya urin gitu supaya mereka mau cek di laboratorium. Jadi pas kita pergi saya bawa urin, kasih ke dokter, mereka cek. Setelah dicek juga pas dokter raba-raba dan tes pakai segala macam alat-alat kedokteran itu, dia cek di saya punya perut, dia
coba tes tekan-tekan di saya punya perut bagian bawah, terus tanya sakit atau tidak. Habis itu jadi dia bilang tuh karena infeksi. Jadi waktu itu dokter kasih saya resep untuk ambil obat di apotek, kasih saya sama PT. Jadi kita pergi ambil itu obatnya tuh penicillin kalau tidak salah. Jadi itu minumnya 3 kali sehari selama 5 hari betul-betul, tidak boleh stop sama sekali. Kalau dokter bilang sih aman, jadi waktu itu saya minum obat itu 3 kali sehari selama 5 hari betul-turut. Dan waktu itu setelah itu langsung sudah enak, sudah tidak rasa sakit lagi. Oh ya betul, ini sebelum kalian menduga-duga ini kenapa sampai bisa infeksi, waktu itu kan saya infeksi kandung kemih katanya. Jadi waktu itu saya cek di Google. Jadi di sini saya lihat di artikelnya Alo Dokter, itu mereka bilang penyebab infeksi kandung kemih. Infeksi kandung kemih biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, namun bisa juga terjadi karena akibat kondisi lain. Infeksi kandung kemih akibat bakteri terjadi ketika bakteri dari luar masuk ke dalam saluran kemih melalui uretra dan mulai berkembang biak. Pada sebagian besar kasus, infeksi ini disebabkan oleh bakteri E. coli. Bakteri E. coli normalnya hidup di usus dan tidak menimbulkan masalah, kecuali bila masuk ke kandung kemih. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan masuknya bakteri ke kandung kemih adalah membersihkan anus dari belakang ke depan setelah buang air besar. Tuh, jadi untuk para ibu-ibu atau semua perempuan atau laki-laki juga, kalau cebok ingat dari depan ke belakang. Terus ini yang kedua nih mereka bilang penggunaan alat kontrasepsi diafragma. Itu juga salah satu penyebab infeksi kandung kemih. Terus juga penggunaan kateter sama hubungan seks. Kalau penggunaan kateter kan saya tidak pakai, terus alat kontrasepsi juga saya tidak pakai sama sekali. Dan kalau hubungan seks, kalau saya dan Bapak RT kita kalau mau bercocok tanam itu kita pasti mandi dulu, jadi dijamin kebersihannya begitu saudara. Jadi kalau masalah ini kayaknya tidak. Di sini juga ada penyebab lainnya. Jadi mereka bilang selain infeksi bakteri, infeksi kandung kemih juga dapat disebabkan oleh efek samping obat kemoterapi. Terus juga efek samping terapi radiasi pada panggul atau bedah pada kandung kemih. Penyakit lain seperti pembesaran prostat, batu kandung kemih, dan diabetes. Itu saya tidak. Terus juga yang kemoterapi tidak juga. Terapi radiasi juga tidak. Diabetes juga saya tidak punya diabetes. Terus sistem kekebalan tubuh melemah misalnya akibat HIV atau kemoterapi. Ya ampun, ini ngeri ya. Saya tidak, itu tidak. Dan iritasi akibat zat kimia yang terdapat di dalam sabun atau spermisida. Nah kalau ini mungkin karena atau waktu kita program anak ya otomatis kita sesering mungkin bercocok tanam ya saudara-saudara. Dan setiap kali kalau mau bercocok tanam kami berdua pasti mandi dulu. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu faktor kenapa waktu itu saya kena infeksi kandung kemih. Jadi mungkin karena terlalu sering pakai sabun, jadi bisa jadi. Terus juga perubahan hormon pada masa menopause atau kehamilan. Ini saya tahu tidak. Kalau menopause masih lama kayaknya. Jadi itu tadi poin-poin penyebab terjadinya infeksi kandung kemih. Jadi kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian juga alami kayak saya. Apalagi kalian lagi hamil, begitu bahaya juga kan untuk kehamilan. Nah di sini mereka bilang juga pencegah infeksi kandung kemih. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terkena infeksi kandung kemih. 1. Jangan menunda saat muncul keinginan untuk buang air kecil. Jangan tahan kencing. Saya lumayan sering tahan kencing, mungkin itu juga salah satu. Terus banyak minum air putih, minimal 8 gelas dalam sehari. Kalau minum air putih saya banyak minum. Hindari mandi dengan cara berendam di bathtub. Oke, jangan terlalu sering-sering mungkin ya. Terus jangan menggunakan sabun atau parfum di area kemaluan. Kalau parfum saya tidak sih, kalau sabun ya mandi otomatis. Karena kita shower jadi dia turun dari atas ke bawah. Terus ya saya tidak pakai sabun-sabun sabun-sabun yang khusus untuk daerah intim, jadi bisa jadi karena itu juga. Gunakan pakaian dalam berbahan katun dan ganti setiap hari. Ingat, tiap hari ganti pakaian dalam. Usahakan buang air kecil sebelum dan setelah berhubungan seks. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, usahakan buang air kecil setelah begituan. Bagi wanita, biasakan menyeka area genital dari arah depan ke belakang setelah buang air kecil atau buang air besar. Hindari pemakaian alat kontrasepsi jenis diafragma atau yang mengandung spermisida.
anak RT sudah bangun Om Tante. Jadi saya tidak pakai begitu-begituan. Jadi kalian juga ibu-ibu hindari pemakaian alat kontrasepsi yang jenis diafragma atau yang mengandung spermisida itu ya saudara. Jadi yes, itu kenapa tadi saya bacakan supaya saya tidak mau jangan sampai ada yang menduga-duga nih. Ini mungkin karena ibu RT tuh kayak begini, kayak begitu, akhirnya kena infeksi kandung kemih. Jadi itu sudah jelas di situ tadi, dan poin-poin yang menurut saya mungkin karena poin itu sampai saya kena infeksi itu saya sudah bilang juga tadi. Jadi waktu yang saya sakit perut sekali itu saya sudah yang kayak perasaan sudah tidak enak begitu. Kayaknya nih ada yang tidak beres dengan saya punya kehamilan kali ini. Waktu Mika tuh perasaan tidak aneh-aneh kayak gini, kok sekarang hamil aneh sekali begitu kan. Tapi setelah minum obat terus saya tidak rasa sakit lagi, ya pastinya sudah senang. Perasaan maksudnya yang saya pikirkan kan gitu, semakin hari saya punya janin semakin berkembang, pastinya ya semoga semakin sehat. Jadi waktu itu sudah saya tidak ada pikiran-pikiran aneh lagi, cuman yang awal waktu sakit perut itu saja. Jadi habis itu cuman biasa, saya juga minum vitamin ibu hamil. Jadi ya saya tidak ada bayangan sama sekali lagi setelah yang sakit perut, dan sudah sembuh dari itu tuh tidak ada bayangan yang nanti akan pendarahan dan keguguran, tidak ada sama sekali. Ya saya kira semua ibu hamil juga pasti maunya begitu, pasti maunya dia punya kandungan tuh sehat, kandungannya aman lah begitu, bayinya aman gitu kan. Tapi pas tanggal 1 April waktu itu saya pas pipis terus saya lihat ada bercak warna coklat, dan waktu itu saya langsung foto dan saya kirim ke kakak Ina. Nah karena dia kan duluan hamil dari saya, jadi saya tanya, kok pernah tidak keluar bercak warna coklat kayak gini? Dan dia bilang, kalau tidak salah dia bilang tidak. Jadi waktu itu kita langsung cek di internet. Jadi waktu itu di internet banyak yang bilang itu aman, karena banyak juga ibu hamil yang waktu hamil mereka juga pendarahan dan aman-aman saja begitu. Jadi setelah baca itu ya hati lumayan tenang lah ya, sudah aman. Kaget begini pas saya harus pergi pipis lagi, pas lihat begini sudah keluar darah saudara, dengan gumpalan-gumpalan darah. Jadi jumlahnya tuh kayak awal-awal menstruasi begitu, pertama kayak gitu. Jadi sudah itu tuh saya sudah langsung kayak loyo, sudah langsung lemas, sudah itu saya sudah tahu itu sudah pasti keguguran, tapi masih ada harapan di dalam hati begitu kan. Jadi waktu itu saya langsung foto lagi, saya kirim ke kakak Ina lagi. Sekarang kau lihat ini tidak beres nih. Jadi dia juga langsung bantu cari-cari, kita langsung cari-cari informasi. Banyak yang bilang itu sudah tanda awal keguguran, banyak juga yang bilang itu normal karena banyak juga yang ada pendarahan tapi tetap aman, mereka punya kehamilan. Jadi yang kayak bingung ini mau percaya yang mana begitu kan, maksudnya mau samakan diri dengan yang mana gitu. Oke, sudah tadi saya stop sejenak karena anak RT dia datang dan dia buat keributan di sini dan saya tidak bisa fokus. Nanti semakin melenceng ini kita punya pembicaraan, saya punya cerita ke kalian. Jadi saya stop dulu, main dengan dia dulu, baru ini sekarang dia lagi pergi kayak dia punya bapak. Dia bapak lagi kerja, dia pergi ganggu, jadi sekarang saya lanjut dengan kalian. Oke, jadi setelah cari informasi segala macam itu saya bilang bapak RT telepon dokter, kakak Ina juga bilang saya telepon dokter lah. Jadi saya bilang bapak RT dia telepon dokter dan dia telepon ke bidan karena di Belanda sini kalau urusan apa kontrol kehamilan dan urusan nanti melahirkan itu kita berurusan dengan bidan, kecuali kalau kita punya penyakit khusus yang harus ditangani dokter ahli begitu. Jadi waktu itu bapak RT telepon ke bidan yang waktu itu tangani saya waktu hamil Mika juga, jadi supaya kita tidak repot lagi mau searching cari sana sini. Dan waktu Mika, waktu kita kontrol Mika sampai melahirkan segala macam itu mereka punya pelayanan bagus sekali. Jadi bapak RT telepon dan cerita tentang apa yang saya alami saat itu. Jadi bidannya bilang kalau dari ceritanya, dari tanda-tandanya ini kebanyakan memang itu dia tanda awal keguguran, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga mungkin cuma pendarahan biasa yang tidak mengganggu bayinya begitu, tidak mengganggu janinnya begitu. Karena banyak juga wanita hamil yang mereka pendarahan tapi tetap kehamilannya berjalan lancar sampai melahirkan, maksudnya tetap sehat kehamilannya begitu. Jadi waktu itu bidannya bilang kita tunggu saja, kita lihat, karena waktu itu kan pendarahannya tidak yang banyak, terus saya juga tidak rasa sakit atau apa. Jadi bidan bilang tunggu saja sampai nanti berhenti atau mungkin ada yang aneh begitu, yang parah kayak pendarahannya tuh sampai sampai saya harus ganti pembalut setiap beberapa menit atau setiap 1 atau 2 jam. Itu kan berarti sudah deras pendarahannya.
Atau mungkin saya yang punya perut sakit sekali yang sudah tidak bisa ditahan, kayak mungkin kayak kontraksi kayak gitu, baru telepon lagi supaya mereka tangani begitu. Jadi setelah itu saya cuma pikir yang kayak ya ampun, ini pelayanan di sini kayak begini amat. Kalau di Indonesia kan paling dokter sudah langsung suruh datang dan langsung USG, dan di sini kita cuma disuruh tunggu begitu. Sedih ya saudara-saudara. Kalau ditanya stres atau tidak, of course saudara-saudara stres. Ini kita program, bayangkan kita program anak. Jadi akhirnya hamil, maksudnya setelah 2 bulan ya karena Desember kan kita sudah coba tapi tidak pakai alat tes ini. Terus habis itu Januari coba, nanti pas Februari baru berhasil. Jadi ya lumayan lah ya. Lumayan bikin kita dagdikduk penasaran begitu kan dengan hasilnya, dan akhirnya hamil. Dan ini ada tanda-tanda keguguran ya, pastinya saya stres. Waktu itu saya stres, menangis, iya pasti menangis. Jadi selama beberapa hari selama pendarahan itu tidak berhenti menangis saudara. Kayak saya ingat saya cari-cari saya punya kesalahan apa ini, kenapa sampai saya bisa pendarahan kayak begini. Jadi saya ingat waktu itu saya ada vakum rumah, pegang vakum cleaner, terus juga sempat main di taman bermain dengan Mika. Jadi saya sudah kasih salah diri. Ini pasti gara-gara itu nih, saya terlalu sibuk, terlalu cekak diri, pokoknya segala macam sudah salah-salahkan diri, sudah yang bikin stres. Pokoknya stres sekali sudah. Jadi saya bisa bayangkan buat ibu-ibu mungkin yang sudah lama menunggu hamil dan pas hamil ternyata keguguran, saya bisa bayangkan itu kayak stresnya tuh kayak bagaimana, sakitnya tuh kayak bagaimana, sakit hatinya, bukan sakit hati sih, maksudnya kayak sedihnya tuh kayak bagaimana, saya bisa bayangkan. Saya yang maksudnya yang bisa dikatakan kita programnya tidak lama-lama amat, cuma dalam waktu 2 bulan sudah hamil dan sekarang keguguran, dan kami juga sudah punya anak 1. Itu pun saya rasakan stres dan sedih. Apalagi kalian yang mungkin yang sudah bertahun-tahun program dan baru hamil terus tiba-tiba keguguran, itu pasti sedih sekali. Pasti kalian juga sama kayak saya, pasti akan mencari-cari kesalahan apa yang kita buat, kenapa sampai kita keguguran. Pasti pikirannya tuh karena kita beraktivitas kegiatan fisiknya terlalu berat, atau kita terlalu sibuk, atau bagaimana. Jadi waktu saya Google Bill, ini lagi pendarahan, tapi saya cari-cari segala macam informasi di YouTube, di Google, dan saya dapat juga informasi. Jadi tunggu saya bacakan buat kalian. Jadi di sini lagi-lagi dari artikelnya Alo Dokter. Di sini penyebab keguguran sangat beragam katanya, dan kadang tidak selalu dapat ditentukan secara pasti. Pada umumnya, keguguran terjadi karena perkembangan janin yang tidak normal akibat kelainan genetik atau masalah di plasenta. Selain itu, keguguran juga dapat disebabkan oleh penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit ginjal. Nah, makanya di sini kalau ada ibu-ibu hamil tapi mereka punya diabetes, berarti mereka kan ditangani oleh dokter ahli, dokter kandungan, dokter khusus begitu ya. Itulah kenapa saya bilang tadi, karena saya normal ya, maksudnya saya tidak ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh, jadi kita ditangani bidan saja begitu. Terus yang kedua tuh penyakit autoimun, misalnya lupus dan sindrom antifosfolipid. Ini saya tidak tahu, saya bukan orang kesehatan, saya tidak mengerti. Penyakit infeksi seperti toxoplasmosis, rubella, sifilis, malaria, HIV, dan gonore. Nah, ini pas saya baca ini penyakit infeksi, saya kasih sambung-sambungkan begitu dengan saya punya infeksi saya punya infeksi kandung kemih, itu sambung-sambungkan. Jadi bisa jadi gangguan hormon, misalnya penyakit tiroid atau PCOS atau PCOS atau apa, saya tidak tahu cara penyebutan yang benar kayak mana. Terus juga kelainan rahim, misalnya serviks yang lemah dan miom. Dan obat-obatan yang dikonsumsi seperti obat antiinflamasi non steroid, methotrexate, dan retinoid. Terus yang terakhir kelainan pada rahim, misalnya serviks rahim. Saya tidak mengerti. Terus juga ini ada juga sejumlah faktor yang membuat seorang ibu hamil lebih beresiko mengalami keguguran, diantaranya hamil di atas usia 35 tahun. Pernah mengalami keguguran sebelumnya. Ini saya tidak pernah mengalami keguguran sebelumnya, dan saya tahun ini baru memasuki 30 tahun. Merokok, saya tidak merokok sama sekali. Mengonsumsi minuman beralkohol, saya juga kalau bilang minum beralkohol juga paling 1-2 kali saya coba wine, itu pun
tidak yang kayak sampai kayak pemabuk begitu, tidak. Terus menyalahgunakan NAPSA, ini apa nih, NAPZA, tidak tahu, tidak mengerti. Di sini mereka juga bilang yang bukan penyebab keguguran. Banyak mitos atau pendapat yang salah mengenai keguguran. Karena itu, tidak sedikit ibu hamil yang enggan melakukan hal tertentu karena khawatir bahwa hal tersebut dapat menyebabkan keguguran. Perlu ditegaskan kembali, kondisi-kondisi di bawah ini tidak menyebabkan keguguran olahraga, tetapi bisa didiskusikan kembali dengan dokter kandungan mengenai olahraga yang cocok. Saya punya ketakutan yang, mungkin karena saya sudah salah. Saya waktu itu main dengan Mika, main Flying Fox itu, atau lucur kabel apakah itu tuh. Jadi saya sudah langsung connect ke situ. Jadi kalau saya baca ini ya lumayan mengurangi, saya punya rasa bersalah. Terus konsumsi makanan pedas. Saya banyak makan makanan pedas, tapi aman ya, maksudnya tidak ada hubungannya. Terus naik pesawat terbang, saya tidak naik pesawat terbang juga, tapi kalau naik pesawat terbangnya naik pesawat terbang pun aman. Terus berhubungan intim, kalau berhubungan intim sih, saya setelah selesai ovulasi sampai akhirnya saya hamil, dan waktu itu karena kita punya jadwal untuk cek di dokter itu tanggal 14 April, jadi kita juga takut mau ngapa-ngapain, padahal ini ternyata cuma mitos. Saya bersih dari itu. Dan ini yang terakhir, bekerja kecuali pekerjaan yang berisiko terpapar zat kimia atau radiasi. Jadi aman. Jadi kayak saya pikir kalau cuma vakum-vakum dalam rumah tuh kayaknya tidak berpengaruh gitu, saudara-saudara. Karena seingat saya waktu saya hamil Mika pun, saya naik turun gunung, saya lompat sana lompat sini, aman. Jadi memang mungkin tidak berhasil saja saya punya kehamilan kali ini, saya punya kehamilan yang kedua ini, makanya saya keguguran. Mungkin ada yang salah memang ya, kayak yang dibilang kan keguguran adalah berhentinya kehamilan dengan sendirinya saat masih muda sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Penyebab keguguran sangat beragam pada tiap orang, misalnya akibat penyakit yang diderita ibu hamil atau akibat janin tidak berkembang secara normal. Jadi mungkin karena saya punya janin waktu itu tidak berkembang secara normal, jadi saya mengalami keguguran itu. Nah, jadi itu tadi yang saya bacakan itu penyebab keguguran, terus yang bukan penyebab keguguran. Jadi kalau misalnya, ini juga pesan buat saudara-saudara yang mungkin saudaranya hamil terus keguguran, jangan langsung kayak kalian langsung kayak tuduh-tuduh bilang, ini pasti kok terlalu sibuk nih, pasti kok terlalu cakadidi, lari ke sana lari kemari, terlalu kerja berat segala macam. Jangan langsung kayak gitu, kasihan orang lagi depresi, kalian tambah salah-salahkan lagi, yang pun bisa bunuh diri, bisa stres sekali ya saudara-saudara. Kalau bisa kalian juga bantulah cari-cari informasi yang bisa bikin orang yang sedang alami keguguran ini tidak semakin stres begitu ya saudara-saudara, yang tidak semakin menyalahkan dirinya begitu. Jadi waktu itu juga Kakak Ina juga dia cari-cari segala macam informasi, dia kirim saya juga vlog-vlog kayak ibu-ibu lain yang curhat tentang dia punya pendarahan dan segala macam, untuk supaya maksudnya saya masih ada harapan begitu kalau ini bukan keguguran, ini cuma pendarahan biasa gitu. Tapi setelah hari ketiga saya pendarahan, itu kan keluarnya tuh gumpalan-gumpalan terus. Sorry, tadi saya punya kamera mati. Nah, jadi waktu itu keluar gumpalan itu, dan dia bentuknya tuh kayak plasenta gitu. Saya cari nih mana ini janinnya segala macam. Saya sudah yang cek semua gumpalan-gumpalan darah. Pokoknya saya waktu itu setiap pendarahan saya pasti cek saya punya gumpalan darah itu ada isinya atau tidak. Jadi waktu itu kelihatan kayak plasenta, tapi plasenta ukuran kecil gitu. Jadi saya sudah yang semakin yakin, sudah ini keguguran, tidak ada harapan lagi. Saya foto, saya kirim ke Kakak Ina. Jadi waktu itu Kakak Ina juga dia ikutan stres, saudara. Sampai saya punya sahabat yang ada di Jakarta, Kiki, dia pun ikutan stres, dia juga ikutan menangis dengan saya, teleponan menangis. Waktu itu Kiki juga sampai dia hubungi dokter sana sini, dia punya om yang dokter, dia tanya dokter online segala macam. Yang saya pikir ya ampun, ini orang-orang yang tidak harus stres, mereka ikutan stres juga ya, kasihan. Ini gara-gara saya kasih informasi yang bikin stres ini. Jadi waktu itu saya suruh Bapak Teh telepon dokter lagi, Kakak Ina juga dipaksa saya bilang telepon dokter lagi dong. Jadi waktu itu Bapak Teh telepon dokter, terus kayaknya waktu itu asistennya yang jawab. Jadi Bapak Teh sudah cerita nih semua, saya punya pendarahan tuh kayak bagaimana, terus frekuensinya tuh sebanyak apa gitu, dia sudah cerita semua. Jadi kita sudah janjian hari itu juga jam 12 siang, kita mau pergi ke rumah sakit ke dokternya. Dan pas kita waktu itu mau pergi, kita sudah masuk mobil, mau pergi antar Mika ke rumahnya Opa dan omanya Mika. Tiba-tiba dokternya telepon, dia telepon terus dia bilang kalau dari
yang kalian ceritakan ini sudah keguguran, ini sudah betul-betul menandakan nih keguguran. Jadi kalau sudah keguguran kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita cuma bisa ambil tindakan itu kalau misalnya dia punya frekuensi darahnya tuh banyak sekali. Maksudnya kayak yang tadi saya bilang yang harus ganti pembalut tiap beberapa jam, tiap 1 atau 2 jam atau 30 menit. Nah itu artinya kan pendarahannya banyak sekali, bisa-bisa saya kehabisan darah, kan itu bahaya. Terus atau itu tadi sakit perut yang tidak bisa tertahankan, nah itu baru dikategorikan darurat dan harus segera ditangani begitu. Kalau saya punya ini kan dia 11-12 dengan menstruasi, jadi dan saya tidak rasa sakit yang aneh-aneh begitu. Jadi menurut dokter sih ini dia kegugurannya keluarnya tuh secara natural gitu, jadi normal, bukan normal maksudnya, jadi aman gitu, jadi tidak perlu ada penanganan khusus. Jadi dokter bilang tunggu saja sampai selesai, atau kalau nanti itu tadi kalau darahnya deras atau sakit perutnya parah baru telepon lagi. Jadi ya sudah yang ini memang betul-betul pelayanan di sini nih menyedihkan gitu kan. Ini bukan sama menjatuhkan pelayanan kesehatan di sini, tidak, cuman ya mungkin karena mereka sudah jauh berpengalaman, jadi mereka sudah tahu dari kita punya keterangan kayak begini, berarti ini memang sudah seperti begini. Jadi ya tindakan yang harus diambil yaitu dia harus tunggu saja sampai ada yang aneh, mungkin ada cerita yang lebih aneh, baru mungkin mereka harus betul-betul suruh kita segera sekarang juga datang untuk diperiksa gitu. Jadi ya sudah, habis itu kita tidak jadi pergi, kita kembali saya di rumah. Itu lagi saya cuman duduk menangis meratapi nasib yang ya mau bagaimana, saya tidak bisa bikin apa-apa. Keguguran ya tidak bisa, kita tidak bisa tahan, mau pakai obat juga tidak bisa karena memang sudah prosesnya keluar. Jadi setelah itu besoknya, karena saya pendarahan tuh lumayan lama, sekitar 10 hari itu keguguran tuh darah terus. Biasanya kalau saya menstruasi itu cuma 5 hari maksimal. Jadi waktu itu saya 10 hari, berarti 2 kali lipat dari hari menstruasi ya, dari hari biasanya saya menstruasi jumlah harinya ya. Jadi hari berikutnya tuh sekitar jam 10, setengah 11 pagi, itu tiba-tiba saya rasa kayak ada kontraksi palsu gitu, kontraksi kecil. Jadi saya langsung ke toilet, saya mau pipis, tapi selama saya pendarahan tuh saya kalau mau pipis, sebelum saya pipis itu saya lap dulu supaya saya mau lihat ada darah yang menempel di saya punya tisu. Habis itu saya pipis, itu langsung saya cepat-cepat pakai tisu gitu, supaya saya takutnya tuh kayak janinnya jatuh terus saya tidak sempat lihat begitu saudara, karena saya penasaran sekali tuh. Memang sedih, tapi saya penasaran juga ini kayak bagaimana sih, maksudnya karena dari foto-foto yang saya lihat di internet itu bentuknya tuh jelas sekali gitu saudara. Jadi pas saya ke toilet, saya duduk itu yang kayak tiba-tiba kayak secara natural itu saya punya perut ini kayak dia dorong gitu ya, kayak waktu kita mau melahirkan, karena saya waktu melahirkan Mika juga kan normal, jadi rasanya tuh kayak gitu, kayak dia otomatis begitu mendorong, dan tiba-tiba tuh ada kayak gumpalannya tuh kayak gumpalan darah campur daging gitu. Jadi saya langsung ambil terus saya cuci, saya pikir kalau darah kan pasti hancur nih toh. Jadi saya cuci, ternyata dia tidak hancur, dia lumayan keras. Jadi saya cari ini mana bentuk janin, karena kan saya sudah berpikir juga ini tadi rasanya kayak kontraksi, terus tiba-tiba kayak ada dorongan dari dalam perut sini, terus tiba-tiba keluar barang kayak gini, ya bisa jadi ini janinnya begitu kan. Jadi saya cuci, terus saya coba cek, tapi saya tidak lihat itu ada bentuk janin atau apa, tidak, cuman kayak gumpalan darah campur dengan ada kayak daging sedikit. Jadi saya langsung panggil Bapak RT dan saya suruh dia ambil plastik, saya kasih masuk di plastik. Kalian lihat ini gambarnya. Jadi habis itu langsung saya sudah yakin sudah selesai. Berarti betul-betul ini saya sudah keguguran, tapi dalam hati paling kecil masih berharap kayak itu cuma mungkin rumput-rumput di pinggir kandungan yang keluar atau apalah gitu, yang pasti bukan bayi. Harapan di hati paling kecil di dalam kayak gitu. Tapi saya sudah tahu ini sudah keluar ini. Bapak RT juga lihat waktu itu langsung kayak patung begitu saudara. Jadi setelah gumpalan itu keluar langsung kayak saya punya perutnya kayak plong gitu. Saya tidak tahu juga kenapa, padahal sebelumnya juga tidak ada yang sakit-sakit bagaimana. Saya memang ada kayak kram sedikit tapi tidak yang
yang betul-betul saya rasa begitu, tidak. Jadi setelah gumpalan itu keluar langsung kayak plong, cuman saya masih pendarahan sampai hari ke-10 baru bersih, jadi sudah tidak pendarahan lagi. Dan karena waktu itu kita punya appointment, kita punya janji untuk cek pertama kehamilan. Waktu itu kan waktu saya tes positif, besoknya Bapak RT telepon ke bidan untuk bikin janji buat kita mau cek kandungan kan, untuk cek betul ada bayi di dalam atau tidak, kayak gitu kan, sehat atau tidak. Jadi untuk mau cek detak jantung segala macam. Jadi waktu itu kita punya janji itu tanggal 14 April. Jadi karena saya kegugurannya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya otomatis tanggal 14 itu sudah tidak ada. Dan untuk memastikan kita tetap disuruh datang. Dan karena waktu saya pendarahan kan Bapak RT sudah telepon ke bidan kasih informasi kalau saya pendarahan, dan mereka pikirkan itu antara keguguran atau mungkin cuma pendarahan biasa. Jadi kita tetap pergi pas tanggal 14 itu, dan pas dicek kita USG, ternyata memang bidan bilang sudah bersih di dalam. Jadi memang dia betul-betul keluar secara natural begitu. Jadi saya waktu itu tidak butuh obat atau tidak harus kuret dan segala macam. Jadi syukurnya di situ saya tidak perlu pakai obat, tidak perlu kuret, dia keluar dengan natural. Jadi kayak menstruasi biasa saja, cuman ada gumpalan-gumpalan aneh yang keluar. Jadi puji Tuhan aman, karena waktu itu saya takut juga kalau saya harus pakai obat atau harus kuret dan segala macam. Saya takut ada mereka kasih masuk alat-alat. Pokoknya saya punya pikiran tuh agak horor begitu, masalah-masalah yang kayak begitu. Jadi saya bersyukur sekali waktu itu, walaupun saya keguguran tapi ya tidak harus ada tindakan tambahan begitu. Jadi ya itu saudara-saudara, jadi sebenarnya saya hamil kurang lebih 8 minggu untuk hitungan dokter. Dan ya dari bulan Januari sampai dari bulan Februari sampai bulan April. Jadi sebenarnya kalau sekarang saya punya kandungan sehat, berarti sekarang ini sudah mau masuk 3 bulan. Jadi sudah hampir pengumuman ke kalian, karena waktu kita rencana tuh tunggu nanti 3 bulan dulu, karena kan katanya kebanyakan orang kan bilangnya nanti setelah 3 bulan baru bisa yakin kalau kehamilannya ini aman gitu kan, supaya kita kasih informasinya juga, jangan sampai nanti kita sudah senang segala macam habis itu kita kasih berita sedih. Jadi ya itu, ini saya belum kasih tahu berita bahagia lagi, sudah kasih tahu berita yang kurang bahagia, yang tidak bahagia ya saudara-saudara. Cuma itu lagi ya saudara-saudara, saya bersyukurnya itu kita belum sempat ke dokter, belum sempat cek bagaimana perkembangan di dalam, belum sempat dengar detak jantung dan segala macam. Jadi saya punya rasa mungkin yang kayak, mungkin kalau waktu itu saya sudah dengar detak jantung, terus sudah lihat ini bayinya punya bentuk di dalam kayak bagaimana, dan keguguran itu kayaknya saya rasakan lebih hancur begitu rasanya ya saudara-saudara. Jadi itu dia saudara-saudara, jadi saya punya cerita saya keguguran kayak gitu. Saya juga pilih sekarang baru saya cerita, karena kalau saya cerita pas lagi beberapa minggu di awal itu saya rasa mungkin isi vlog ini saya cuma menangis di dalam, nanti kalian yang nonton juga menangis. Jadi ya kayak tadi saya bilang, jadi sekarang ini saya sudah bisa terima saya punya keadaan saat ini. Doakan semoga nanti kalau kita program lagi kita bisa berhasil, terus kehamilannya sehat sampai nanti saya melahirkan. Doakan, sekarang saya belum hamil sih saudara, belum hamil lagi maksudnya. Jadi saya minta doanya semoga nanti kalau kita program lagi bisa berhasil dan saya punya kehamilan sehat sampai nanti saya melahirkan. Dan ya kayak tadi saya bilang itu, saya baru cerita ke kalian sekarang karena ya sekarang saya sudah tahu kalau saya sudah betul-betul ikhlas, saya punya hidup sudah kembali normal. Kemarin itu sampai saya tidak ada nafsu makan segala macam, saya kayak yang biasanya saya makan mungkin kalau makan pisang goreng makan 4, jadinya cuma bisa 1,5 gitu kayak gitu. Sekarang juga saya punya nafsu makan belum yang kembali normal, cuman maksudnya saya sudah tidak rasa yang kayak tiap hari mau menangis gitu, sudah tidak kayak begitu lagi, puji Tuhannya kayak gitu. Jadi ya banyak juga kalian yang tebak waktu saya bilang saya kurang nafsu makan segala macam, kalian banyak juga yang tebak bilang saya hamil. Sayangnya itu karena keguguran saudara-saudara ya. Dan waktu itu juga lucu, waktu kakak Ina ini dia upload dia punya foto hamil, dia rasa bersalah sama saya, ya ampun. Dia tanya saya tidak apa-apa tuh saya hamil, ya ampun saya lupa lagi, saya tidak, maksudnya tidak ada maksud untuk bikin saya sakit hati atau bagaimana, dia bilang saya kayak gitu tuh. Ya saya bilang ya masa gara-gara saya keguguran terus kok tidak bisa posting kok punya foto hamil, itu kan kayaknya saya egois sekali gitu, karena saya bersedih terus orang lain juga harus ikut bersedih kan.
Ya ampun, tidak perlu kayak begitu ya. Dan pesan saya buat kalian ya saudara-saudara, kalau misalnya ada kalian punya kenalan, saudara, adik, kakak, om, tante yang alami yang sama kayak saya, please kalian jangan kayak langsung tuduh mereka gara-gara mereka lakukan ini itu, jadinya sampai kayak gitu gara-gara tidak jaga kesehatan atau tidak jaga kondisi, jadi sampai kayak begitu. Please jangan kalian bilang kayak gitu, kasihan. Karena saya sudah alami, saya tahu rasanya bagaimana. Maksudnya tidak ada juga yang tuduh-tuduh saya kayak begitu, cuman saya tuduh diri saya sendiri, saya salah-salahkan diri saya karena ya begitu. Saya pikir gara-gara saya melakukan aktivitas yang seperti ini akhirnya saya keguguran. Ternyata kalau kalian cek itu tadi yang dibilang dokter-dokter itu tidak seperti itu ya, bahkan olahraga pun aman. Jadi kalian bagusnya kalian bantu cari artikel-artikel yang bisa memberikan semangat gitu buat orang yang lagi depresi atau lagi stres gitu. Jangan semakin bikin mereka merasa semakin tertekan, jangan kayak gitu ya saudara. Oh ya betul, jadi tadi pas Mika pergi ke sekolah, saya dan Mbak PLT kita dua pergi kubur itu janin. Saya bilang saya janin ya, tidak tahu tuh betul janin atau tidak. Pokoknya kita pergi kubur di halaman rumahnya opa sama oma, di halaman belakang. Jadi tadi kita berkubur, saudara-saudara, bayangkan saya simpan dari tanggal berapa tuh, tanggal 6 kah kalau tidak salah, sampai tadi ini baru ini hari tanggal 22. Saya simpan di dalam plastik dan ajaibnya itu dia tidak busuk, saudara-saudara. Jadi wow ya, ini maksudnya kayak daging ayam yang kalian taruh begitu saja pasti busuk dan bau. Ini tidak, saudara-saudara. Jadi saya tutup dengan daun terus kubur. Jadi opa yang galik itu kubur, baru kita kubur. Jadi opa di rumah juga pasti sedih waktu kita kasih tahu. Jadi kenapa kita pilih kubur di halamannya opa sama oma? Karena kita pikir kalau misalnya kita tidak tahu nih kita tinggal di rumah ini sampai kapan. Kalau misalnya nanti kita jual rumah ini terus orang lain tinggal di rumah ini, susah untuk kita mau datang lihat begitu. Jadi karena di rumah ini kalau kita ke halaman belakang ya otomatis harus lewat dalam rumah ini atau lewat belakang yang dimana dia punya pagar itu dikunci begitu. Kalau mau di depan tidak mungkin kan saudara-saudara. Jadi kita cari aman di rumahnya opa sama oma, di halamannya opa sama oma yang kita bebas kapan saja bisa datang begitu. Dan tadi saya juga taruh bunga. Kita langsung tanam bunga jadi supaya ada tanda begitu. Jadi kita bisa rawat bunganya juga kayak gitu kan saudara-saudara. Semoga bunganya tumbuh subur sih saudara. Oke saudara-saudara, ini saya tidak tahu tadi saya cerita ke kalian dia lari kiri lari kanan atau dia lurus-lurus saja. Pokoknya yang penting saya sudah kasih tahu semuanya ke kalian. Jadi sekali lagi kita saling mendoakan, saling mendukung, jangan ada yang saling menjatuhkan begitu ya saudara-saudara. Maksudnya kalau kalian, ya ampun ini saya bicara lari kemana, maksudnya apa coba Ibu RT? Maksudnya kalau kalian ada kenalan yang mengalami hal yang sama kayak saya, jangan kalian salah-salahkan, kalian harus dukung, kasih semangat begitu ya saudara-saudara. Oke, jadi ini Kakak Ina ada telepon. Saudara-saudara, ini saya tidak tahu tadi saya sudah bicara sampai mana tadi pas Kakak Ina telepon. Jadi dan kameranya dia kepanasan, jadi dia mematikan dirinya. Jadi itu sudah, saya mau tutup saja sudah. Saya tidak tahu ini dia nyambung atau tidak dengan saya punya kata-kata sebelumnya. Jadi saya mau bilang terima kasih banyak kalian sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin buat yang mengalami hal yang sama bisa merasa terhibur, atau yang mungkin punya teman atau saudara yang alami hal yang sama, kalian bisa menghibur yang teman atau saudara kalian itu. Dan ya sekali lagi saya minta doanya buat kalian, dari kalian maksudnya buat saya, dan mungkin untuk semua teman-teman, untuk semua ibu-ibu di luar sana yang lagi mau program hamil maksudnya yang lagi mau program hamil. Semoga kita sama-sama nanti bisa berhasil, kita punya program dan kita punya kehamilan nanti sehat sampai saatnya nanti kita melahirkan anak yang sehat juga. Terima kasih. Jadi yes, itu sudah saya punya cerita pengalaman keguguran saya beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi terima kasih banyak kalian sudah luangkan waktu dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dudu.